Mereka sudah sampai di depan gerbang awan hijau. Saat di sini, berita kesedihan pun mulai tersirat tentang situasi yang dialami Hofeng dan Sohe. Tapi sebelum melanjutkan apa masalah mereka, ada Huyan. Sepertinya ia ingin berniat jahat kepada Suyu dan kedua sahabatnya itu. Tapi ucapan Huyan terdengar langsung oleh Monkey, sehingga Huyan perlahan mengendurkan angannya tersebut. Monkey yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, tentunya ia juga mengetahui situasi yang dialami Sohe dan Hofeng. Ya benar, Monkey merasakan ada aura kenaikan level yang dialami mereka berdua. Menurut Zongju, itu adalah hal lumrah bagi setiap makhluk hidup maupun iblis dan semacamnya. Sampai sini masih belum diketahui coy, alasan kenapa Sohe dan Hofeng harus meninggalkan tempat ini demi menaikkan level bela dirinya. Bisa jadi tempat ini bukanlah tempatnya untuk berkultivasi, sehingga kedua sahabat Suyu pun memutuskan untuk meninggal alam Niang. Dan tak tahu kemana mereka pergi. 谁想到在极地寒域整整走了3年多，现在看来是没时间了，我会再迟半天。大哥，这阴阳镜危机四伏，诡异难测。要是青云路太危险，看着就不是什么好地方，不知道又会出什么意外。 Terlihat raut wajah kesedihan Suyu yang ia rasakan setelah melepas kedua sahabatnya ini pergi coy. Kini, satu persatu Suyu harus berpisah dengan orang-orang tersayang. Ada ayah dan keluarganya, Paman Lan, dan Li pujaan hatinya. Dan terakhir kedua sahabatnya, yakni Hofeng dan Sohe. 可下一级功法到底是什么？丽儿也走了，现在菲菲和小黑也走了，只有我一个人。我、风伯伯、大哥、二哥，他们经常不在我身边。 Sementara yang lainnya tepat berada di pusaran cahaya hijau. Di depannya ada batu prasasti yang dimana tertulis hanya boleh masuk satu untuk menentukan nasibnya. Atau jika diartikan secara halus lagi, tidak boleh masuk bersamaan alias lebih dari satu orang. Jika tak kuat mental, maka ganjarannya adalah sebuah kematian. Sepertinya akan banyak korban berjatuhan saat di sini coy. Seperti yang dituliskan di atas batu tadi, Monkey pun menawarkan siapa yang ingin masuk duluan alias menjadi orang pertama dengan iming-iming yang pertama pasti akan memiliki keuntungan lebih banyak. Huyan yang terobsesi ingin masuk duluan, namun ia dicegat oleh Dojong dan Aofeng untuk tidak melakukan hal gegabah, sebab mereka semua tidak tahu seberapa mengerikan di dalam sana ya kan. Setelah melalui bermacam diskusi, akhirnya mereka pun memutuskan setiap faksi atau kelompok mengirim satu orang untuk masuk secara berputar. Oke, apa bisa dipahami coy? Nah jadi begini, setiap kelompok bergantian mengirimkan satu secara berurutan, dimulai dari yang kekuatannya di bawah sampai ke atas. Oke, genjot. Pertama-tama ada Mingsang, ya dia berasal dari kelompok Kengsu. 若能第一个踏过青云路，得到逆阳先帝的宝物，完成羽皇陛下的重托，你的前途。云善，你去。慢着，留下灵魂玉简。Sial, kekuatan Mingsang rupanya tak sebanding dengan kekuatan yang ada di dalam pusaran cahaya hijau. Kemudian selanjutnya dari ras iblis, Dojong memerintahkan Woseng untuk masuk ke dalam. Ya Woseng juga harus mati. 该你的任务。 Meski begitu, waktu bertahan Woseng lebih lama dibandingkan Mingsang sebelumnya coy. Setelah melihat hal ini, dua prajurit sudah tewas dengan waktu yang begitu singkat. Membuat Monkey juga Aofeng merasakan ada sesosok yang menyeramkan di dalam sana. Hal itu tentunya membuat rasa penasaran terus tercurah di benak mereka berdua. Pasti di dalam ada beberapa benda yang sangat unik. Apalagi berkaca dengan ujian ini ya coy. Yang sulit maka hasilnya akan lebih wah daripada yang mudah. Kan begitu coy. Next ada dari klan naga yang melanjutkan misi untuk masuk ke dalam. Tapi sebelumnya kita berpindah ke sudut lain dulu coy. Ada Suyu yang sedang meratapi nasibnya. Dengan kemampuannya saat ini, rasanya sangat mustahil untuk sampai ke alam Niang ya kan.
Jika begini-gini saja, maka pupuslah harapan Suyu agar dapat bertemu lagi dengan pujaan hatinya. Ya, Leer, si putri malu yang selalu tersenyum walau hati perih menahan rindu. Anjay. Nah, di sini lagi-lagi Suyu mendapatkan keberuntungan, di mana ia melihat ada sebuah patung, di depannya di sana juga terdapat satu cincin. Tapi jika sekarang mengambil benda tersebut, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Sebab para praksi lainnya masih berkeliaran di sekitaran ini ya kan. Sehingga Suyu memutuskan untuk nanti saja mengambil benda tersebut. Lalu Suyu bergabung dengan mereka semua. Nah, di sini Suyu melihat betapa mengerikan cahaya awan hijau. Ya, di mana satu persatu nyawa berjatuhan. Hal itu sudah cukup menggambarkan bahwa mereka tidak layak untuk berada di alam Niam. 只能单人通过，可到现在，到时候自然能跟他们相聚啊。 Selanjutnya kini giliran dari kelompok Monkey, di mana Monkey memerintahkan Yuliang untuk masuk ke dalam. Betapa mengejutkan, Yuliang, bawahan Monkey telah berhasil melewati tempat ini. Melihat Yuliang lulus coy, Zhongju pun berasumsi untuk melewati tempat tersebut harus memiliki kecepatan di atas rata-rata, seperti yang dimiliki oleh Yuliang. Singkatnya, hanya tinggal para petinggi-petinggi para kelompok saja yang masih di luar. Ini giliran mereka untuk masuk ke dalam, sembari menguji seberapa kuat gerangan tempat ini ya kan. Pertama ada Huyan. Ya, berhasil. Disusul oleh Ao Feng, Paman Fang, dan lainnya. Mereka juga telah berhasil melewati ujian tersebut. 可以通过，可以开始了。 Kini hanya tinggal Suyu, Monkey, dan Zhongju. Melihat kekuatan cahaya awan hijau membuat Suyu mulai pesimis untuk masuk ke dalam. Dimana dengan kekuatannya ini, Suyu ragu akan berhasil melewatinya. Sehingga Suyu memutuskan untuk menyerah sampai di sini. Selagi menunggu meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Nah, keputusan yang diambil Suyu mendapatkan respon yang baik dari kedua orang ini. Jalan yang dipilihnya adalah jalan terbaik coy. Jika memaksakan kita tahu akibatnya, maka sebuah kematian. Di sini sebelum pergi masuk ke dalam, Monkey dan Zhongzu memberikan dua benda unik kepada Suyu. 谢谢同学说的对，秦羽小兄弟，我也还没谢你带我入泥阳境呢。这件极品妖器铠甲送你，若真的没，这件仙器给你，别做。 Kini hanya tinggal Suyu seorang diri. Ia penasaran dengan cincin yang ada di tangan patung tadi. Ternyata, cincin ini sama persis dengan cincin yang ia dapati di gerbang peri sebelumnya. Karena dapat menggabungkan kedua cincin tersebut, lantas saja membuat seseorang keluar coy. Entah siapa orang ini, namun menurut saya dialah Immortal Niang. Di sini orang itu mengucapkan selamat karena Suyu salah satu orang yang beruntung dapat menggabungkan kedua cincin. Katanya jika berhasil menggabungkan kedua cincin tersebut, maka Suyu dipercaya akan dapat menguasai beberapa teknik baru. Selain itu juga dapat meningkatkan lagi kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Seperti kekuatan api langit, kekuatan panas dan dingin, dan masih banyak lagi keunggulannya coy. Suyu tanpa ada keraguan langsung mencoba efek pemberian sang Immortal tadi. 其热其寒，风力巨大。这就是威力增加了1倍的重力域。 Dengan apa yang didapat barusan, dalam benaknya sempat meminta maaf karena Suyu mengubah jalannya, yakni masuk ke cahaya awan hijau. Nah, di sini penjaga tempat itu merasakan bahwa ada seseorang yang memiliki cincin cahaya mendalam sedang mengarah ke tempatnya. Huyan, Ao Feng, Paman Fang, Yuliang, dan Dojun. Sementara Monkey dan Zhongju. Kedua kelompok ini sudah berada tepat di depan gerbang, di mana di depan gerbang ada sebuah benda unik. Di sini hanya Ao Feng dan Monkey yang mengetahui keunikan benda tersebut, sehingga sempat terjadi gesekan di antara mereka.
Paman Fang dan lainnya menanyakan tentang benda yang mereka perebutkan. Namun sampai di sini, kedua orang ini hanya diam. Namun gestur tubuh mengatakan untuk saling membantai. Nah, Dojong, juga Hoyan yang melihat hal itu tentunya ingin ikut andil memperebutkan, begitupun yang lainnya juga terobsesi memilikinya, coy. Sehingga terjadilah. 什么东西是你的？你疯了？ Ya, terlihat mereka semua tak dapat menjangkau secara langsung benda tersebut. Artinya, benda itu terjaga kemaslahatannya. Di depannya juga ada tulisan yang mengatakan, untuk dapat memiliki secara utuh benda itu, mereka diharuskan agar menyeberangi jalan Kengyun. By the way, nama benda itu yakni spektrum binatang. Dengan benda itu sudah cukup menjadi syarat untuk menyeberangi beberapa alam yang ada di semesta ini, coy. Antara lain alam immortal, iblis, dan Saitong. Paman Fang, yang IQ-nya dangkal seperti saya. Karena waktu jam pelajaran sering ketiduran, Paman Fang menanyakan kepada Ao Feng, spektrum binatang itu apaan sih? Kayaknya gue nggak pernah denger deh sebelumnya. Nah, Ao Feng pun, karena takut kualat sama orang tua ya kan, ia pun mengatakan serinci-rincinya agar Paman Fang paham. Spektrum binatang ialah sejenis benda legendaris atau artefak ilahi. Mendengar itu tentunya membuat mereka yang sebelumnya tidak mengetahui tentangnya terkejut tersipu malu, di mana benda tersebut mampu menopang ketiga alam secara barengan. Itulah sebabnya kenapa benda itu sangat mahal, sehingga mereka tak segan-segan mengorbankan nyawa demi mendapatkannya. Dojong kembali berambisi untuk merebut agar benda itu jatuh ke tangan ras iblis. Ia pun langsung menelan obat cap kaki kuda. Nah, seusai Dojong menelan obat itu, coy, tiba-tiba tulisan di prasasti di depan benda itu langsung berubah, di mana tulisan itu mengatakan bahwasanya langit ke-9 memiliki batasan waktu. Kata itu bisa diartikan untuk masuk ke dalam harus bersamaan anggota yang masih hidup. Jika tidak, maka gerbang ini tak akan terbuka. Dimana kita tahu hanya Suyula yang belum bergabung ke tempat ini. Hal itu membuat kelompok musuh ini memaksa Monkey agar menyuruh Suyu secepatnya datang ke sini. Bahkan mereka mengancamnya jika tidak maka perkelahian akan dilanjutkan. Meski pada dasarnya semua menginginkan benda tersebut, tapi secara tidak langsung, mereka dari kelompok musuh sedikit mengambil keuntungan dari Suyu. Monkey tahu akan hal itu, sehingga ia tak terlalu cepat mengambil keputusan. Sementara Suyu tepat berada di anak tangga menuju ke arah masuk. Di sini ia bertemu dengan Yezai, ya dialah penjaga tempat ini. Di sini syarat untuk dapat masuk ke depan gerbang Kengyun, Suyu harus mengalahkannya dulu. Alhasil, Suyu dan Yezai langsung memperagakan gerakan Ciamik saling serang satu sama lain. 原来是吸取了前辈的经验，瞬移高速，这就杀死我！不耽误时间了，开始。 Berkaca pada ucapan Zhongju sebelumnya, untuk melewati rintangan ini, maka diperlukan kecepatan. Sehingga tidak ada cara lain, selain menggunakan alat bantu untuk lari menghindar dari serangannya. Suyu bukan semata-mata lari ketakutan, coy, melainkan mengambil keuntungan untuk dijadikan kesempatan agar dapat menyerang balik Yezai. 如果想逃出麒麟路，可没这么简单。 Nah, saat di tengah perkelahiannya, tiba-tiba Monkey menghubunginya melalui sebuah token. Di sini ia mengatakan bahwa mereka sudah lolos. Di sini Monkey menyuruh Suyu agar secepatnya mendatangi ke tempat mereka. Selain itu, terdengar juga suara Zhongju mengucapkan sebuah kalimat pelecut asa, yakni yang berbunyi, gunakan kecepatan untuk dapat melewati rintangan ini. Nah, selain itu terdengar juga suara ucapan dari kelompok musuh, seperti memprovokasi Suyu, coy. Hal itu membuat Suyu merasa dijadikan batu loncatan bagi mereka. Nah, di sini Suyu kemudian mengatakan sebuah rahasia, sehingga Monkey menggunakan teknik agar tidak dapat didengar oleh kelompok musuh. Suyu mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan sampai.
Maka bersiaplah untuk mengambil kesempatan agar menjadi orang terdepan mendapatkan benda artefak ilahi tersebut. Kembali ke tempat Suyu, semakin kesini dirinya semakin kewalahan saja menghadapi orang ini coy. Beberapa kali serangan Yizai sangat sulit ia bendung. 有意思。 Namun setelah beberapa waktu menahan, diiringi sebuah keuletan sehingga Suyu mampu mengalahkan Yizai. Hal itu tidak luput dari bantuan Paman Lan melalui teknik spiritual. 多谢前辈，蓝凤，总算解脱了。一阳，如你所愿。 Di sini kedua kelompok ini seperti Tom and Jerry, yang mereka tak pernah akur. Kedua kelompok ini sama-sama ingin menang sendiri. Di sela-sela itu datanglah Suyu dan Pim. Sesuai rencana Suyu, Monkey dan Zongju lebih duluan masuk ke dalam. Ya, karena semua anggota sudah terkumpul, sehingga gerbang ini terbuka secara otomatis. Karena benda artefak tersebut sangatlah berharga, sehingga lagi-lagi diperebutkan oleh mereka. Sementara Paman Fang, saat di sini ia merasakan kekuatannya beberapa kali lipat meningkat. Di saat Monkey hampir mendapatkan benda tersebut, Dojong datang dengan serangannya. Disinilah Suyu dan Zongju silih berganti untuk membantu. Nah, perlu kalian ketahui, pada akhirnya benda tersebut jatuh ke tangan Suyu. Ya, Suyu dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk mengambil benda tersebut. Ketika Suyu ingin meneteskan darah alias ingin menjadi pemilik secara sah, Paman Fang datang dengan sejuta amarahnya mencoba menggagalkan aksi Suyu tersebut coy. Di sini giliran Monkey menolong Suyu, namun apalah daya, nadinya meningkat drastis, sehingga Monkey sangat kewalahan menghadapi Paman Fang. 就算有下品神器，也不过3级妖王的水平。真龙之灵果然不凡，现在终结杀了。 Suyu yang melihat hal ini tentunya ia tak tinggal diam. Suyu mencoba mencari cara untuk mengulur-ulur waktu Paman Fang. Suyu mengatakan bahwasanya bukan Paman saja yang menginginkan benda ini. Di belakang masih ada Huyan dan lainnya yang siap menikam. Nah, ucapan tersebut benar coy. Huyan dan Dojong langsung mengambil kesempatan untuk merebut benda yang ada di tangan Suyu. Alhasil, perkelahian demi perkelahian pun terjadi. 可你现在的实力强到了远超他人的水平。 Di sini terlihat juga ada Zongju menggunakan pedang legendaris, sehingga dengan itu mampu menahan kekuatan Paman Fang yang berapi-api. 住手！我不想你让他。Suyu yang sudah muak, ia pun memberikan beberapa pel roh untuk membangkitkan bonekanya. Lantas saja dengan itu kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. 师叔，快来这里！这万寿谱，大家也就不要收。 Serangan mereka mampu ia redam dengan mudah. Hal itu sudah cukup membuat mereka semua takut. 我不想杀人，我服用了真龙之灵。 你不可能赢我。Alhasil mereka semua hanya dapat menyaksikan, juga merelakan Suyu meneteskan darah sebagai pemilik sah benda unik tersebut. Seketika Suyu masuk ke alam lain. Di sini suara misterius keluar lagi yang berbunyi. Spektrum binatang dibagi menjadi 3 lapisan. Immortal surgawi tingkat 1, Immortal emas tingkat 1, dan Immortal mistik tingkat 1.
Tetapi lapisan tersebut hanya bisa dibuka secara berpisah, alias tidak bisa berbarengan. Dengan itu, sudah cukup dapat memanggil binatang roh untuk bertarung melawan para musuhnya kelak. Nah, setelah selesai ucapannya itu, keluarlah sesosok wanita yang begitu cantik membahana. Ya, dialah penguasa pertama spektrum binatang, atau Raja Setan tingkat 9 yang bernama Shao Yan. Shao Yan mengucapkan selamat datang kepada Suyu karena telah sampai ke tempat ini. Tempat yang berjuluk tingkat 1 atau lantai pertama Wan Supu. Lantai yang memiliki 7, 8, dan 9 Shaiton surgawi. Ya, karena sebelumnya Suyu sudah berhasil mengumpulkan 2 cincin, maka tempat ini terutama Shao Yan sudah lama menanti kedatangannya. Di sini Suyu kemudian menanyakan kepada Shao Yan. Saat bertemu dengan beberapa kultivator, Suyu merasa dari ras iblis paling terlemah, yang berada di tingkat 7 dari 9. Ya, itu semua tidak lain atas kehendak penjaga tempat ini, yakni Tuan Niang. Meski begitu, Suyu tetap menyemangati Shao Yan agar kelak nanti menjadi wanita yang kuat lagi dari sebelumnya. Dan Suyu pun berpamitan untuk keluar dari alam ini, lalu meninggalkan Shao Yan. Kelak, Suyu yakin akan bisa bertemu kembali dengannya. 大家继续向上探索。 Kembali ke cerita, Suyu sudah sah menjadi pemilik peta alias pemilik benda di lantai pertama. Mereka dari kubu musuh tak percaya akan hal itu. Andai tidak ada boneka ini coy, tentunya Suyu pasti tidak akan berhasil sampai ke sini. Perlu kalian ketahui lagi, di dalam jiwa boneka ini, rupanya tersimpan kekuatan Paman Lan. Hal itu dapat dibuktikan ketika Suyu menyebutnya dengan sebutan Paman. Oke, Genjo. Mereka dari kubu musuh pun akan melanjutkan perjuangannya untuk mencari benda unik lainnya. Sementara Zhongju dan Monkey mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Tak ingin lama-lama lagi, takutnya duluan para musuh, mereka pun juga on the way mencari benda unik lainnya. Sementara itu ada seorang pendekar pedang sedang dihadang oleh kelompok bertopeng. Di sini dengan mudah pendekar pedang mengalahkannya. Hal itu bertujuan karena pendekar pedang ingin menghancurkan Kaisar Gyok atau Kaisar Yuan. Namun setelah usai mengalahkan mereka semua, tiba-tiba Suyu juga ikut andil dengan mengaktifkan bonekanya. Ya, kali ini penampilan boneka ini lebih berbeda dari sebelumnya. Di setiap tubuhnya dilindungi perisai untuk melindungi diri. Suyu sekuat tenaga melindungi gerbang tempat keberadaan Kaisar Gyok coy. Ya, bisa jadi sih Kaisar Gyok nama lain dari Black Hole. Pada akhirnya Suyu berhasil menghadang serangan pendekar pedang dengan pertahanan api langit dan bintang. Nah, rupanya itu tadi adalah sebuah ujian. Dengan mampu melindungi gerbang Kaisar Gyok, dengan itu juga Suyu dinyatakan telah lolos ujian. Ya, di sini ada seseorang yang menjaga tempat ini coy. Sebut saja namanya Luan. Ia mengucapkan selamat atas pencapaian Suyu barusan. Sebab jika Suyu terus berhasil melewati ujian-ujian tak terduga lainnya, maka dipastikan secara tak sadar kekuatan Suyu juga akan meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, rupanya Luan masih menganggap Suyu pemuda yang lemah. Ia berharap kelak Suyu berada di tingkatan ke-9 surgawi. Di lain sisi, Luan juga kagum setelah melihat ada roh virtual di dalam dirinya. Luan pun menanyakan apakah itu reinkarnasi Suyu. Ya, boneka ini langsung Suyu keluarkan ke hadapan Luan. Seandainya ini reinkarnasi Suyu, kok kekuatannya melebihi pemilik aslinya? Hal itu tentunya menjadi sebuah pertanyaan di benak Luan coy. Setelah melihat secara detail, Luan pun akhirnya mengetahui bahwa di dalam diri boneka ini ada sesosok tubuh yang memiliki kekuatan luar biasa. Luan tahu kampung halaman alias tempat tinggal sesosok tersebut. Nah, tentunya Suyu ingin tahu akan hal itu ya kan? Namun Luan tak ingin mengatakan, sebab dengan kemampuan Suyu seperti ini, takutnya tak bisa bertahan lama di sana, yakni berakhir dengan kematian. Lalu Luan memasukkan Suyu kembali ke alam lain. Di sini ia bertemu kembali dengan pendekar pedang. Pendekar pedang tahu bahwa Suyu lah orangnya, yang berhasil mendapatkan alam Yansuan alias Niang. Sampai sini akhirnya kita mengetahui siapa pendekar pedang ini coy.
yakni Master Niang, pemilik teratas tempat ini. Suyu pun kemudian menanyakan kenapa Master Niang berada di tempat immortal ini dan meninggalkan banyak harta peninggalan sehingga semua orang memiliki hasrat untuk memperebutkannya. Di sini Master pun menjelaskan mulai dari awal sampai akhir. Ya, namun di sini mimin singkat aja ya kan. Intinya Master Niang dengan permainan ini memiliki misi tersendiri, yakni misi balas dendam. What? Balas dendam sama siapa sih? Entahlah. Sampai sini masih belum dijelaskan coy. Suyu karena telah berhasil melewati beberapa ujian tempat ini, ia layak mendapatkan hadiah, yakni sebuah rahasia yang akan diungkapkan Master ini kepadanya. Tepatnya di sebuah tempat di mana benda-benda artefak disimpan. 现在，我就把一切都告诉你。为八级玄仙，即便在仙界， Master tak sengaja menginjak ulat beracun coy. 一路来，造火湖的石墨。 Selain itu Master juga memberikan lukisan kepada Suyu. Nah, setelah memberikan benda itu, tiba-tiba Master Niang terkena racun ulat tadi. Tak lama dari itu keluarlah sebuah cahaya, meminta Master Niang agar mengembalikan benda yang diambilnya tadi. Dialah orang yang diceritakan Master kepada Suyu sebelumnya coy. Dendam lama yang diceritakan Master kepada Suyu sebelumnya. Ya, seperti makhluk hidup pada umumnya, pasti memiliki kata dendam, seperti yang dialami Master Niang saat ini. Hal itu mengingatkan Suyu dengan dendam lamanya, di mana orang-orang yang disayang telah mati di tangan para musuhnya coy. Rupanya Master Niang sengaja mencari seseorang yang memiliki bakat untuk membantunya membalaskan dendam. Ya, orang itu jatuh kepada Suyu. Sontak saja jiwa kemanusiaannya bergetar ya kan, untuk menyelamatkan Master Niang dari serangan musuhnya. Ya, rupanya bukan Master Bulu Abadi saja. Ternyata ada lagi musuh lainnya yang ingin merebut golongan peta milik Master Niang. Suyu yang sebelumnya sudah berjanji akan menyelamatkan Master Niang, ia pun mengorbankan nyawanya untuk melawan mereka. Hal itu semata-mata demi menyelamatkan juga membalaskan dendam Master Niang. 借你破天剑气用，你又能逃到雷死挣扎。你神兵哥？快走啊！行地狱！ Dan lagi, ternyata itu adalah sebuah ujian bagi Suyu. Selamat, ujian tadi mengantarkan Suyu menjadi manusia pertama yang berhasil lolos di tahap tersebut. Atas kejadian tadi, Master Niang sudah sangat yakin Suyu lah orangnya yang ia cari selama ini. Dimana tadi kita lihat Suyu tidak meninggalkan Master yang keadaannya sudah tidak memungkinkan. Master menganggap Suyu rela mati demi dirinya. Dengan itu maka Suyu mendapatkan hadiah, yakni golongan dan benda pertama yang dituliskan oleh kaum yang bernyawa di alam galaksi ini. Selain itu Suyu juga mendapatkan pedang dari Master. Jika kelak kekuatan Suyu sudah berada di titik yang diinginkan, satu permintaan Master Niang, yakni membalaskan dendam kepada Kaisar Xuan dan Shu. Ya, orang itu tidak lain tidak bukan orang yang menyerang mereka di alam lain tadi coy. Sebagai rasa terima kasih karena sudah mendapatkan 3 benda, ditambah benda-benda lainnya yang sudah didapatkan Suyu, tidak ada cara lain untuk membalasnya, yakni menuruti kehendak Master Niang. Setelah Master pergi, tiba-tiba hadirlah Paman Lan ke hadapan Suyu. Paman mengucapkan selamat karena Suyu memang pantas mendapatkan hal ini. Karena selama ini Suyu tidak pernah sekalipun mengecewakan Paman Lan. Atas pencapaian ini, Paman Lan memperlihatkan benda yang memiliki 3 lantai. Lantai pertama memiliki 10 kali energi dunia luar. Ya, rasionya 10:1 dengan dunia yang ditinggali Suyu saat ini. Artinya kekuatannya di dalam sana sungguhlah luar biasa. Untuk lantai 2 dan 3, kelak Suyu akan memahami dengan sendirinya. Sedikit catatan coy, untuk membuka gerbang ini dibutuhkan memiliki kekuatan 5-6. Jika tidak maka mustahil akan bisa masuk ke dalam. Untuk saat ini Suyu masih berada di bawah dari itu. Jika berhasil melewati itu semua maka Suyu akan bisa bertemu kembali dengan Li Er. Untuk mengobati rasa kerinduan, Paman Lan memperlihatkan Li Er ke hadapan Suyu dengan tekniknya. Suyu hanya dapat melihat dan berbicara, namun tidak dapat untuk menyentuhnya. Kelak Suyu berjanji akan berada di titik tertinggi dan menemukan Li Er kembali. yakni dengan satu tujuan. Jika kelak Suyu menjadi kuat, maka ia bersumpah akan menikahi Li Er secara sah. Dan hari ini adalah hari terakhir Suyu melihat Li Er kembali coy. Begitupun dengan Paman Lan, mereka juga harus berpisah. Singkatnya mereka ada Suyu, boneka, Zungzo, dan Monkey bertemu kembali. Di sini mereka membahas kejadian yang telah mereka alami. Seperti Suyu, ia berhasil mendapatkan beberapa benda unik yang diberikan oleh Kaisar Niang atau Master Niang kepadanya. Untuk lebih aman, Suyu meminta boneka ini menyimpan benda tersebut. Pada akhirnya, petualangan di dunia peri pun telah usai.
Pada akhirnya petualangan di dunia peri pun telah usai. Di sini mereka harus berpisah kembali. Namun jika suatu saat nanti membutuhkan tenaga mereka, maka tinggal sebut saja namanya. Sementara di alam immortal ada Raja Wang dan lainnya sedang mendapatkan serangan dari luar. Ya, semua itu olah dari Huyan dan lainnya, di mana Qilin terjatuh akibat menahan serangan mereka. Bahkan mereka semua sudah berada di genggaman tangan Huyan. Di sini melalui sebuah token, Huyan mengatakan kepada Suyu agar secepat menemuinya. Ya, lantas saja Suyu langsung on the way ke alam immortal untuk menyelamatkan ayah juga keluarganya.告诉你的蓝风使术，你他到底要怎样？千羽兄弟，老王，Saudara Suyu menanyakan siapa gerakan mereka ini, sebab sebelumnya kerajaan Sanzuang tidak ada urusan dengan mereka. Mereka para penjahat pun mengatakan bahwa kedatangannya ingin merebut kembali barang yang telah dicuri oleh putra Raja Wang. Siapa lagi kalau bukan Suyu. Mendengar itu, kakak pertama pun menyangka bahwa adik ketiganya itu tidak pernah melakukan kriminal tanpa ada penyebabnya. Ya, pastinya kakak pertama yakin awal mula permasalahan pasti ditimbulkan oleh mereka. Nah, setelahnya terjadilah cekcok di antara kedua pihak. Alhasil, karena merasa kalah dalam berdiskusi, kelompok musuh pun langsung menyerang ke arah immortal tersebut, coy. Setelah keadaan semakin genting, datanglah Suyu dengan teknik serangannya. Semua musuh pun harus bergabung untuk melawan Suyu yang seorang diri. Alhasil, Dojong berencana akan menghabisi paman juga saudara Suyu, coy. 老王，我杀了他们！ Namun ada Aofeng yang bijak. Aofeng menghentikan sejenak pertarungan ini. Ia pun mengancam Suyu agar mengatakan rahasia di alam Miang. Sebab kita tahu hanya Suyulah yang sampai berada ke titik tujuan. Jika tidak mengatakan, Aofeng dan lainnya akan menghabisi seluruh keluarga juga sahabat Suyu. Suyu pun yang tak ingin terlalu lama berurusan dengan mereka. Ya, di sisi lain sepertinya Suyu tak ingin melihat keluarga juga sahabat-sahabatnya yang ikut menanggung atas perbuatannya ini. Suyu pun mengatakan, ya, yang dipinta Aofeng adalah rahasia artefak pedang, yakni pedang ilahi bersatu dengan gumpalan darah hitam, atau armor, dan gulungan harta alias peta. Ya, ketiga benda tersebut ialah benda unik yang diberikan oleh Niang terhadap Suyu sebelumnya, coy. Tapi sayangnya, ketiga benda itu sudah diambil oleh boneka alias Pamanlang. Nah, kemudian Suyu pun memberikan beberapa sisa benda kepada mereka sebagai tanda untuk berhenti menyakiti keluarganya ini. 师叔拿去了，只有这些仙器都给你。 Nah, mereka pun masih tak percaya akan hal ini, sebab mereka menganggap Suyu hanya memberikan faktanya saja, coy. Tapi apalah daya, Suyu pun mengungkapkan sesuatu yang tak terduga, membuat Aofeng, Dujung, dan Huyan mulai ikut termakan omongan Suyu. Suyu mencoba mengatakan bahwa olah kegagalan mereka bertiga diakibatkan Yuanling. Alhasil mereka pun langsung menatap curiga Yuanling, penuh dengan tatapan kebencian. Yuanling pun tak tinggal diam saja. Ia pun mencoba membela diri, bahwa dirinya tidak pernah mengkhianati kesepakatan di antara mereka berempat. Ya, kita tahu, mereka sebelumnya saling berjanji, bagaimanapun selalu bersama. Nah, atas uraian Yuanling sedikit banyaknya, mereka bertiga lebih percaya kepada Yuanling dibandingkan Suyu. Alhasil, kakak kedua langsung diberi pelajaran oleh Dujung.
Alhasil Suyu pun meminta untuk tidak mengikut sertakan keluarganya dalam urusan ini. Suyu memohon kepada mereka, paman, ayah, juga saudaranya untuk dilepaskan. Sebagai gantinya, Suyu bersedia untuk ditahan sembari menunggu Paman Lan datang. Ya, nantinya Paman Lan akan mengungkapkan kebenaran, karena saat ini mereka masih tak percaya bahwa artefak atau benda unik sudah berada di tangan Paman atau boneka ini, coy. 余良，你的仙气。 Rupanya mereka tak tinggal diam, terutama Du Jung dan Ao Feng semakin terobsesi untuk membunuh orang-orang dari kerajaan Sanjuang. Mau tidak mau, Suyu pun harus memanggil Paman Lan atau boneka. 余良已兑现承诺，众前辈也赐了宝物。 Di sini Suyu memperingatkan dalam kehitungan ketiga, jika tidak melepaskan keluarganya, maka akan tahu akibatnya. Yuanling yang takut, sebab ia tahu kekuatan boneka itu sangatlah dahsyat. Dirinya lebih memilih mundur. 此后之事与我无关，告辞了。 Tepatnya di hitungan terakhir. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk melepaskan Paman Feng dan lainnya. Sebagai janjinya, Suyu, mereka bawa meninggalkan tempat ini. 任凭你师门长辈法力再高，也无法。 Singkatnya, Suyu dibawa ke planet lain, coy. Gravitasinya 20 kali lebih dahsyat dibandingkan tempat sebelumnya yang mereka pijak. Sepertinya tempat ini hanya ada mereka berempat, coy. Selagi mereka bertiga pergi sebentar dari tempat ini, dijadikan Suyu untuk membuka peta lukisan dan keluarlah Shaoyang. 没想到神器在我身上，蓝风是我的随身剑器。你曾说万寿谱中上留在第一层的8、9级天妖各有真正力量，寿夜何在？ 主人， Di sini sepertinya Suyu meminta Shaoyang untuk membantu memecahkan masalah ini. Belum usai perbincangan mereka, ketiga musuh ini kembali dengan sekejap. Untungnya Suyu sempat menyimpan kembali peta juga Shaoyang. Mungkinkah mereka mendapatkan kekuatan lain? Sebab setelah ia keluar dari segel tadi, langsung menentang Suyu untuk memanggilkan Paman Lan. Ya, tapi dengan satu syarat. Lan harus datang seorang diri ke tempat ini, alias tanpa bantuan orang lain. By the way, saat ini Suyu telah disegel oleh ketiga orang ini, coy. Itulah alasan kenapa mereka sebelumnya berani meninggalkan Suyu untuk sementara. Karena mereka yakin Suyu tak akan bisa lari. Ya, tak lama keluarlah Paman Lan. Namun Paman Lan mengatakan bahwa ia bukanlah lawan mereka, melainkan di sana. Ya, tepatnya di atas ada Suyu bersama Shaoyang beserta beberapa kelompoknya. Di mana mereka bertiga terkejut setelah Suyu mampu melepaskan segel yang mereka berikan. Ya iyalah, segel kayak kambing, mana mungkin ia akan dapat mengunci Suyu. Alhasil, dengan aba-aba yang diberikan Suyu, mereka langsung menyerang Ao Feng, Du Jung, juga Huyan. Pertama ada Ao Feng harus mengakhiri hidupnya akibat tertusuk tajamnya pedang dari wanita ini. Kemudian ada Du Jung, dirinya mati akibat terkena Kamehameha dari abang ikat kepala. Dan terakhir, Huyan, dirinya mendapatkan serangan secara barengan oleh tiga sekawan ini. Singkatnya, Suyu pun berterima kasih kepada Shaoyang atas bantuan ini, coy. Ya, tanpa kekuatan mereka, Suyu akan kesulitan jika menghadapi ketiga bajingan tadi. Kemudian Suyu, Shaoyang, dan tiga lainnya masuk lagi ke sebuah segel. Di sini dijadikan Suyu untuk berkultivasi agar kekuatannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Beberapa tahun berlalu, tepatnya di kediaman keluarga Wang, ada kakak pertama yang mengkhawatirkan keadaan adik ketiga. Sebab, semenjak di bawah Huyan CS, batang hidungnya tak terlihat lagi. Namun ayahnya mencoba menenangkan, sebab akhir-akhir ini, Suyu sempat memberikan kabar melalui teknik teleportasi, bahwa dirinya aman terkendali. Hanya saja menunggu waktu yang pas untuk kembali. Suyu hanya berharap kepada keluarganya, agar menunggunya dengan sabar. Suyu berjanji, kedatangannya nanti akan lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, saat ini Suyu sudah 100 tahun berkultivasi. Mantap.
sementara keadaan wajah tetap seperti dulu. Sementara Shaoyan dan lainnya juga tidak beranjak dari tempat ini. Mereka setia mengabdi kepada Suyu. Kekuatannya pun sudah mencapai level 7. Artinya peningkatan jauh di luar dugaan. Ya, sebelumnya prediksi Suyu hanya akan berada di level 3 atau 4. Tapi nyatanya level 7 coy, luar biasa. Suyu pun kemudian mencoba kekuatan barunya dengan sparring melawan Shaoyan CS coy. Perlu kalian ketahui, sebelumnya Shaoyan ini lebih kuat dibandingkan Suyu coy. Kecepatan Suyu saat ini di atas rata-rata. Dirinya mampu menahan gempuran yang tiada henti yang dilepaskan oleh Shaoyan CS. Pada akhirnya, Shaoyan dan lainnya pun mengakui bahwa Suyu lebih unggul dibandingkan kekuatan mereka. Dengan apa yang dimilikinya saat ini, setidaknya langkah untuk bertemu Li Er kembali terasa sangat dekat. Singkatnya, Suyu pun akan menemui ayah juga keluarganya, karena sudah ratusan tahun tak bertemu. Selama tak ada di sisi keluarganya lagi, keseharian Suyu hanya dihiasi dengan latihan keras dan serius. Pada akhirnya, kebahagiaan itu pun muncul setelah bisa melihat ayah juga yang lainnya. Setelah banyak obrolan yang mereka bahas, salah satunya tentang apa yang dimiliki Suyu saat ini, tentunya membuat ayahnya bangga. Dengan apa yang dimiliki putranya saat ini coy, kerajaan ini pastinya kelak akan dipandang baik lagi oleh kerajaan lainnya. Ya, setidaknya seganlah dengan mereka, karena ada Suyu yang sudah mencapai tingkat 7 immortal. Nah, saat berduaan bersama ayah kembali teringat akan masa kecil Suyu. Sepertinya dia memiliki dua rasa yang bertabrakan anjay. Yakni pertama, penyesalan. Menyesal karena sempat menyia-nyiakan bakat putranya ini, sehingga ia telah mengasingkan ke sebuah tempat yang jauh dengan hiruk-pikuk istana kerajaan. Kedua, bahagia, tiada tara. Ya, seandainya tidak terjadi hal itu, mungkin saja Suyu akan jadi manusia biasa. Intinya saat ini Raja Wang bahagia memiliki 3 putra, yang selalu setia menjaga keselamatan ayahnya. Dan film pun ditutup dengan perpisahan di antara mereka kembali. By the way, ini perpisahan yang kesekian kalinya. Ya, seperti biasa Suyu menyarankan agar semuanya tidak malas dalam berlatih, agar suatu saat nanti bisa berjaga-jaga meski tanpa Suyu di sisi mereka.